Selamat pagi semua, apa kabar? Kali ini kita masih membahas mengenai organisasi. Dan hari ini kita akan membahas mengenai organisasi militer dunia, yaitu NATO dan Pakta Warsawa. Untuk itu, mari simak penjelasan berikut ini. Kembali pada masa Perang Dunia II, ada dua aliansi. Yang pertama adalah aliansi poros atau Aksis dan juga ada aliansi sekutu. Kalau aliansi poros dan Aksis ini meliputi negara Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan aliansi sekutu meliputi negara Inggris, Amerika, dan Uni Soviet. Nah, dalam peristiwa ini kita tahu bahwa sekutu menang dalam Perang Dunia II. Kubu pemenang kemudian berhak menyebarkan ideologi pada kubu yang kalah, termasuk juga pada negara dunia ketiga, atau kita sebut sebagai negara berkembang. Namun, penyebaran pengaruh negara pemenang ini terhambat karena dalam anggota aliansi, sekutu ini terbagi menjadi dua ideologi. Ada Amerika Serikat dan Inggris memiliki paham liberalis, sedangkan Uni Soviet memiliki paham sosialis komunis. Terdapat perbedaan ideologi pada kubu pemenang, yaitu ada liberalis dan juga komunis. Penyebaran pengaruh ideologi ini dilakukan secara laten atau tidak tampak fisik, tidak seperti dalam halnya Perang Dunia II oleh dua kubu yang kita tahu dalam Perang Dingin ini ada blok barat dan juga blok timur kan ya. Nah, blok sekutu atau blok barat dan juga blok Uni Soviet atau blok timur kemudian menyebarkan paham dalam berbagai bentuk. Salah satunya yaitu adalah kerjasama regional dalam bidang pertahanan dan menjadi bentuk strategi utama kedua pihak untuk mempertahankan dan menyebarkan ideologinya. Organisasi militer yang dibuat untuk menahan pengaruh di antara keduanya, baik oleh sekutu maupun oleh Uni Soviet, yaitu adalah NATO dan Pakta Warsawa. Kalau NATO ini masuknya ke dalam blok barat, sedangkan Pakta Warsawa masuknya ke dalam blok timur. Oke, kita mulai pembahasan dari NATO dulu. Nah, NATO, North Atlantic Treaty Organization. NATO ini didirikan oleh Amerika Serikat pada 4 April 1949 di Washington DC, di Amerika Serikat. Nah, latar belakang dari negara sekutu mendirikan NATO yaitu untuk membentuk kerjasama militer negara-negara wilayah Atlantik Utara, yaitu Amerika dan Eropa, demi mencegah penyebaran ideologi Uni Soviet, mencegah penyebaran ideologi komunis. Di samping itu, pembentukan NATO merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk melayani beberapa tujuan. Yang pertama adalah menyelesaikan sengketa dengan damai. Lalu yang kedua adalah mencegah penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional. Lalu menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional, melakukan peningkatan kerjasama ekonomi antar negara anggota NATO, dan membela negara anggota. Dengan NATO ini mempunyai prinsip yaitu untuk melindungi negara anggota yang disetujui oleh pihak lain. Bagi NATO, menyerang satu anggota NATO sama dengan menyerang seluruh anggota. Organisasi NATO sebagai bagian dari Perang Dingin yang lahir dari blok barat berfokus pada bidang pertahanan negara Atlantik Utara. NATO berdiri karena semakin menyebarnya pengaruh Uni Soviet dengan komunismenya di Eropa Timur dan juga terjadinya persaingan hebat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Untuk mencegah pengaruh paham komunis meluas, maka 12 negara yang termasuk adalah negara-negara Atlantik Utara seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, dan negara-negara Eropa Barat lainnya bertanda tangan pada naskah Perjanjian Atlantik Utara tanggal 4 April 1949 di Brussels, Belgia. Itu adalah NATO, North Atlantic Treaty Organization. Nah, kita lanjut satu lagi pembahasan mengenai Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini merupakan organisasi militer oposisi dari NATO atau bahasa kitanya itu kayak lawannya dari NATO gitu ya. Nah, Pakta Warsawa ini merupakan aliansi negara blok timur di Eropa Timur termasuk juga Uni Soviet dan sering disebut sebagai Traktat Persahabatan atau kerjasama atau saling membantu Warsawa gitu. Nah, tujuan didirikan dari Pakta Warsawa ini yaitu untuk mengorganisasikan negara-negara komunis
untuk bersiap menghadapi ancaman militer dari aliansi blok barat, yaitu yang tadi, North Atlantic Treaty Organization. Jadi dua kubu ini yaitu blok barat dan blok timur, dua-duanya ini memiliki fakta pertahanan untuk mencegah adanya ancaman-ancaman militer gitu terhadap negara-negara anggota. Nah, Fakta Warsawa juga terbentuk sebagai reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada 1955 berdasarkan Fakta Paris tahun 1954. Namun memang tujuan utama dari Fakta Warsawa ini yaitu keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kendali atas kekuatan di Eropa Tengah dan juga Eropa Timur. Soviet ingin mempertahankan bagian mereka dari Eropa dan tidak membiarkan Amerika mengambilnya dari mereka. Karena kita tahu bahwa Soviet ini letaknya ini sangatlah strategis ya, ada di pinggir. Ada di sisi Eropa atau berbatasan langsung dengan negara-negara Eropa gitu ya. Secara ideologis, Uni Soviet merampas hak negara Eropa untuk mendefinisikan sosialisme dan komunisme dan bertindak sebagai pemimpin gerakan sosialis global. Jadi pada saat itu Uni Soviet merupakan satu-satunya negara komunis terbesar di dunia. Pokoknya mereka ini mendefinisikan sosialisme dan komunisme itu ke negara-negara Eropa bahwa ini loh sosialisme dan juga komunisme yang memang benar-benar gitu ya menurut Uni Soviet. Maka dianggap merampas hak mendefinisikan sosialisme dan komunisme. Juga terlebih lagi, prinsip dari geostrategis mendorong Uni Soviet untuk mencegah invasi wilayahnya oleh kekuatan Eropa Barat. 8 negara anggota Fakta Warsawa berjanji akan saling membela setiap anggota yang diserang. Hubungan antara penandatanganan perjanjian didasarkan atas 3 aspek. Yang pertama adalah non-intervensi atau tidak mengganggu urusan internal negara-negara anggota. Lalu yang kedua adalah menghormati kedaulatan nasional, dan yang ketiga adalah kemerdekaan politik. Namun memang hampir semua pemerintahan dari negara-negara anggota secara tidak langsung dikendalikan oleh Uni Soviet. Fakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev dan juga Nikolai Bulganin pada 1955 dan ditandatangani di Warsaw. Warsaw ini ibu kotanya Polandia pada tanggal 14 Mei 1955. Anggota dari Fakta Warsawa diantaranya yaitu ada Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Cekoslovakia. Keberadaan Fakta Warsawa semakin kuat karena adanya dominasi dari Uni Soviet melalui pemimpinnya yaitu Leonid Brezhnev. Negara anggota kemudian terdoktrin dengan ideologi bernama Doktrin Brezhnev. Fakta Warsawa didirikan sebagai keseimbangan kekuatan atau penyeimbang NATO. Jadi di sini tidak ada konfrontasi secara langsung di antara mereka. Artinya tidak ada pertikaian secara langsung, pertikaian secara fisik, melainkan mereka berkonflik atas dasar ideologisnya. Baik NATO maupun Fakta Warsawa mengarah pada perluasan kekuatan militer, juga integrasi ke dalam masing-masing blok. Salah satu keterlibatan langsung Fakta Warsawa yaitu invasinya ke Cekoslovakia pada 1968. Invasi tersebut dilakukan untuk mencegah reformasi pemerintahan yang ingin menghilangkan pengaruh Uni Soviet di Cekoslovakia. Fakta Warsawa akhirnya dibubarkan tahun 1991 karena Uni Soviet dibubarkan dan juga banyak negara komunis yang ikut pindah fakta menjadi demokrasi dan bergabung ke dalam NATO. Lalu dari dua organisasi militer ini, apa dampaknya bagi Indonesia? Indonesia sendiri menjadi siaga terhadap ancaman ideologi dua negara adidaya ini karena memang Indonesia kan tergabung dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini tidak ingin berpihak pada blok apapun dan tidak sesuai dengan kebijakan dari Indonesia, kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dilaksanakan oleh Indonesia.